Learning Journal. Agenda 1. Studi kasus konflik kepentingan. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video tulis kali ini saya akan berbagi pengalaman belajar saya tentang kasus konflik kepentingan. Berikut ini adalah video singkat tentang kasus konflik kepentingan. Simak videonya. Perkenalkan, ini Pak Amir. Sekarang, beliau menjabat sebagai seorang kepala daerah. Saat sedang reunian dengan teman-teman SMA-nya, ia bertemu dengan Pak Dodi, teman sekelasnya yang sekarang sudah jadi seorang pengusaha dan juga aktif mendukung Pak Amir pada saat kampanye. Pak Dodi sedang memiliki masalah karena proyek terbarunya masih terkendala perizinan dari pemerintah daerah setempat. Pak Dodi pun menjelaskan soal kendala tersebut yang belum terpenuhi persyaratannya sehingga belum mendapatkan izin. Mengingat masa-masa kedekatan mereka sewaktu SMA dan dukungan dari Pak Dodi selama masa kampanye, Pak Amir pun berjanji untuk membantu proses perizinannya. Nah, sadarkah bahwa apa yang dilakukan Pak Amir ini merupakan konflik kepentingan? Nah, dari contoh kasus konflik kepentingan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa ini adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat dan dilakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang dilakukan Pak Amir disebut konflik kepentingan aktual, yaitu situasi di mana seseorang memegang jabatan atau kewenangan dan saat ini dalam posisi dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas. Selain itu, ada juga konflik kepentingan potensial, yaitu situasi di mana seseorang yang memegang jabatan atau kewenangan dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain di masa yang akan datang. Ada pula konflik kepentingan yang dipersepsikan, yakni situasi di mana seseorang dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau pihak lain ketika menjalankan tugas. Lalu, dari mana sebenarnya sumber konflik kepentingan itu? Bisa dari hubungan afiliasi, rangkap jabatan dan moonlighting atau bisa disebut pekerjaan sampingan, kepemilikan aset, kelemahan sistem organisasi, kepentingan pribadi hingga gratifikasi. Untuk menanganinya, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua adalah penanganan saat sedang terjadi, dan yang ketiga adalah penanganan saat telah terjadi. Pencegahan dimulai dari refleksi diri. Coba tanya pada diri sendiri, apakah tindakan kita sesuai dengan etika dan standar yang berlaku tentang benar dan salah? Sudahkah kita jujur dan menjaga integritas kita? Apakah yang kita lakukan ini sudah selaras dengan nilai pribadi, institusi, atau lembaga yang kita wakili? Selain itu, kita harus menurunkan risiko dengan menghindari rangkap jabatan, menjauhkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas, menolak gratifikasi yang terkait jabatan, membatasi interaksi dengan pihak yang berpotensi dipersepsikan memiliki konflik kepentingan oleh publik, serta berkontribusi dalam perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan. Bagaimana dengan penanganan saat sedang terjadi? Ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, disclose atau deklarasi, yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan adanya konflik kepentingan untuk diproses. Talk atau diskusi, yang berarti memberitahukan atasan atau pihak berwenang sebelum bertindak. Serta mitigate atau mitigasi, yaitu membatasi atau menarik diri dari kegiatan yang berlangsung untuk memitigasi risiko, atau melakukan langkah tegas untuk memastikan tidak adanya keberpihakan. Sedangkan penanganan saat telah terjadi akan diproses sesuai dengan ketentuan berlaku seperti penjatuhan sanksi administratif atau jika memenuhi unsur tindak pidana maka dapat dikenakan sanksi pidana. Mencegah munculnya konflik memang tak mudah, tapi bukan berarti tak mungkin. Dimulai dari refleksi diri, yuk wujudkan pemerintahan yang bersih dari konflik kepentingan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. See you.